Hari ini kalau kita ingin diberkati dalam segala aspek hidup kita, pusatkanlah keyakinanmu kepada Tuhan. Berkati jemaatmu sepanjang hari ini dalam segala aktivitas mereka, apapun yang mereka lakukan, biar semuanya boleh dibuat Tuhan berhasil. Puji nama Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali di pagi hari yang indah yang dianugerahkan Tuhan dalam hidup kita. Apapun keberadaan hidup kita saat ini, apakah saudara punya pergumulan, punya permohonan doa, ataupun juga kesaksian yang memberkati banyak orang, silakan saudara share di kolom komentar dan saya percaya Tuhan yang akan memberkati kehidupan saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk pagi hari ini, kami boleh ada semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu. Nah, saat ini kami mau merenungkan firman-Mu, Roh Kudus-Mu yang menjamah hidup kami, membawa kami ke dalam apa yang menjadi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saat ini kita akan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan yang saya ambil dalam Injil Lukas pasal yang ke-12, ayat yang ke-13, sampai ayat yang ke-21. Judul perikopnya, orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya berbagi warisan dengan aku." Tapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu." Kemudian dia mengatakan kepada mereka satu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah." Tapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Judul renungan pada pagi hari ini, kaya di hadapan Allah. Ada beberapa hal penting yang kita bisa lihat dari pengajaran Yesus ini. Hal yang pertama, hidup jangan bergantung pada materi. Seperti yang Yesus sampaikan dalam ayat yang ke-15, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu." Jadi orang yang bergantung pada materi akan menghadapi bahaya ketamakan. Apa itu ketamakan? Satu keinginan untuk selalu memperoleh sebanyak-banyaknya untuk dirinya sendiri. Ini adalah sifat serakah. Memperoleh untuk dirinya sendiri. Yesus sampaikan bahwa berjaga-jaga, waspada. Sesuatu yang harus kita waspadai ini berarti
bisa menjadi sumber kejatuhan manusia. Sumber kejatuhan iman kita. Paulus juga mengatakan demikian. Bahwa ada orang-orang yang mengejar materi, mengejar uang, kandas imannya. Tidak ada catatan dalam Alkitab orang yang mengejar uang, mereka selalu kuat dalam iman. Justru ada orang yang hidupnya bergantung pada materi, kehidupan iman mereka kandas. Kehidupan iman mereka mengalami kehancuran. Kenapa? Karena materi ini bukanlah jaminan utama dalam hidup manusia. Walaupun dikatakan dalam ayat ini bahwa orang bisa memiliki kekayaan dengan berlimpah-limpah. Banyak, saudara. Tapi itu bukanlah jaminan. Ayat ini katakan hidup manusia tidak tergantung pada hal itu, pada materi itu. Coba kita perhatikan ayat sebelumnya dari Lukas pasal yang ke-12. Ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya akan dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu janganlah takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Allah itu punya kekuasaan, kedaulatan atas hidup manusia. Baik awal maupun akhir hidup manusia. Bahkan ayat yang kelima tadi katakan Allah itu punya kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Menempatkan orang ke dalam neraka atau ke dalam surga. Makanya Yesus katakan takutlah kepada Allah. Jangan hanya takut ketika kita tidak memiliki apa-apa. Ketika kita tidak memiliki uang, materi, tidak memiliki pekerjaan. Takutlah kepada Tuhan yang menjadi penentu hidup kita manusia. Oleh karena itu Yesus katakan dalam ayat yang ke-6 dan 7, ada burung pipit yang harganya murah. Bisa dibeli oleh semua orang, bahkan mungkin dibeli oleh anak kecil. Tapi katakan ayat ini, sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Jadi perhatian Allah kepada makhluk yang kecil sekalipun menunjukkan bahwa Allah juga bisa memperhatikan hidup kita. Manusia yang dikatakan dalam ayat yang ke-7 lebih berharga dari burung pipit. Makanya kalau kita baca Lukas 12 ini mulai dari ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-34, kita akan menemukan pengajaran Yesus tentang hal kekhawatiran. Jangan khawatir. Ada Allah yang memelihara hidup kita. Oleh karena itu jangan kita bergantung pada materi. Ini yang pertama. Yang kedua, pelajaran dari orang kaya yang bodoh ini adalah materi itu jangan menjadi fokus kita. Karena materi itu hanya pelengkap saja. Itu bukan hal yang utama dalam kehidupan iman kita. Orang kaya ini justru sebaliknya. Materi ini adalah hal yang utama. Dia fokus kepada mencari materi. Dia fokus untuk menambah kepunyaannya. Dalam ayat 17. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Jadi secara strategi bisnis, dia punya kemampuan untuk membuat segala hasil tanahnya berlimpah-limpah. Dia juga memiliki kemampuan untuk apa? Menyimpan segala hasil yang dia dapatkan. Ayat 18. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku. Aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Ayat 19. Sudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah,
dan bersenang-senanglah. Jadi kita lihat sini bahwa kekayaan dijadikan oleh orang ini sebagai jaminan bagi jiwanya. Kalau dia punya kekayaan maka jiwanya, hidupnya bisa beristirahat, makan, minum, bersenang-senang. Ya. Tanpa ada yang dikhawatirkan. Sekali lagi orang ini fokus dengan apa yang dia punya. Dia gak pernah mencari Allah, dia gak pernah beribadah. Dia hanya terfokus untuk memperbanyak, memperluas usahanya, menambah keuntungan-keuntungan dalam dirinya. Untuk hal ini dia berpikir keras bagaimana solusi yang tepat. Supaya semua yang saya dapatkan terkumpul dengan baik. Terjaga dengan baik. Dia berpikir keras untuk ini. Dia menjalani hidupnya dengan nyaman. Tapi dia tidak pernah berpikir keras bagaimana supaya mengakhiri hidupnya dengan nyaman. Karena banyak orang cuma ingin menjalani hidup dengan nyaman. Tidak pernah berpikir bagaimana mati dengan nyaman. Mengakhiri hidup dengan nyaman. Akhirnya kita mencatat bahwa ketika semua harta dia sudah kumpulkan sedemikian rupa. Tiba-tiba kematian datang kepada dia. Ya, untuk siapa kemunyaannya? Hal yang ketiga yang kita bisa pelajari dari kisah ini, ya, kebodohan hidup itu bukanlah tanpa pengetahuan. Tetapi hidup tanpa kekayaan rohani. Orang ini disebut bodoh bukan karena dia tidak punya pengetahuan, akademis yang mumpuni. Ini orang pandai berdagang. Pandai mengelola bisnisnya sehingga ada keuntungan. Pandai mengelola pertaniannya sehingga dia harus memperbanyak lumbung-lumbungnya. Tapi Yesus katakan bahwa orang ini bodoh. Kenapa? Karena dia tidak hidup dengan memiliki kekayaan rohani. Coba kita perhatikan Lukas 12 ayat 33. Jualah segala milikmu, berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua. Suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan oleh ngengat. Kita harus memiliki kekayaan rohani. Kekayaan yang tidak bisa diambil orang, yang tidak bisa dirusak oleh apapun. Kalau kekayaan dunia ini bisa rusak, saudara. Uang yang mungkin saudara simpan ya, di lemari baju saudara bisa digigit ngengat. Tetapi kekayaan rohani itu gak bisa diambil oleh orang lain. Tidak bisa dirusakkan oleh apapun. Coba kita perhatikan ayat 35. Masih di Lukas pasal yang ke-12. 35 sampai 40. Hendaklah pinggangmu tak berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan. Supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Ayat 37. Berbahagialah hamba-hamba yang dapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan. Dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Jadi waspadalah kita. Mari kita persiapkan hidup kita. Yesus menggambarkan persiapan hidup kita sama seperti seorang pelayan yang menanti-nantikan tuannya. Waktu tuannya datang tengah malam dari pesta, dia sudah siap sedia melayani. Kehidupan kita juga diperingatkan Tuhan agar supaya kita waspada. Persiapkan hidup kita. Persiapkan kekayaan rohani kita. Yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Yang tidak bisa dirusakkan oleh apapun. Saya percaya inilah menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang peka dan mengerti apa yang diinginkan Tuhan. Sehingga kita menjadi orang-orang percaya yang diberkati Tuhan.
Ini firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, pagi hari ini kembali kita akan bersama-sama bersaat teduh, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama memuji, meninggikan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh
tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Glory bagi-Mu. Haleluya. Glory. Terpujilah nama-Mu. Termulialah Engkau, Yesus Tuhan. Ajaib nama-Mu, kami tinggikan nama-Mu. Engkau yang layak ditinggikan, Kau sungguh layak kami tinggikan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terpujilah, termulialah Engkau, Yesus Tuhan. Engkau layak kami puji, Engkau layak kami sembah. Tiada Allah yang seperti-Mu, ajaib mulialah nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu, Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Haleluya. Glory, haleluya. Oh, kami muliakan Kau Allah yang ajaib. Kami tinggikan, agunglah Engkau, ajaib Engkau, mulialah nama-Mu. Syukur bagi-Mu Tuhan, Kau yang layak kami puji, Kau yang layak kami sembah. Oh Yesus, Engkaulah Allah kami, Engkaulah Raja kami, penolong yang ajaib. Besar kuasa-Mu Tuhan, ajaiblah Engkau. Terima kasih Tuhan, Yesus, penolong yang sejati. Haleluya, haleluya.
segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu, sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah. Darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah. Darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk hadirat-Mu, terima kasih untuk firman-Mu. Ingatkan kami terus agar supaya kami boleh menjadi orang-orang percaya yang kaya dalam kehidupan rohani, kehidupan iman. Karena kami tahu kedatangan-Mu tidak lama lagi ya Tuhan. Kuatkan semua jemaat-Mu dimanapun mereka berada sepanjang hari ini. Lindungi mereka, jagai dengan kuasa-Mu. Segala mara bahaya, kecelakaan, sakit, penyakit dihalaukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang dilakukan oleh jemaat-Mu, selama itu berkenan kepada Tuhan, semuanya boleh dibuat Tuhan berhasil dengan kuasa Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Kalau di antara mereka yang saat ini dalam keadaan sakit, Tuhan berikan kesembuhan, pemulihan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan masuki hari yang baru ini, terima berkat Tuhan, berkat dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua sepanjang hari.